Baik, selamat pagi untuk para dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Vanessa dari NPM 035 dan hari ini saya akan menyampaikan resume mengenai D1 anatomi embriologi. Terdapat dua materi bahasan yaitu embriologi umum dan kepala dan leher. Yang pertama untuk embriologi umum. Embriologi itu ilmu yang mempelajari tentang tumbuh kembang dari embrio. Dalam embriologi akan mengenal istilah mitosis dan meiosis. Mitosis itu proses pembelahan sel di mana hasilnya adalah dua sel anak yang identik dengan induknya. Meiosis pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Jumlah sel yang dihasilkan itu 4 sel anak yang haploid. Untuk mitosis ada 4 fase atau tahap, yaitu profase di mana membran inti itu mulai rusak, benang kromatin memadat dan menjadi kromosom. Metafase, kromosom berdiri pada bidang pembelahan, sentrosom sudah berada pada kutub pemberlawanan. Anafase, kromatid saudara tiap pasangan berpisah ke kutub pemberlawanan. Telofase, membran inti kembali terbentuk, kromosom mulai menegang dan terlihat ada 2 sel anakan. Untuk meiosis itu ada 2 tahap, meiosis 1 dan 2. Nah, untuk meiosis 1 ada profase 1 di mana membran inti mulai rusak, benang kromatin memadat, eee, dan jadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Lalu terjadi juga yang namanya pindah silang. Lalu metafase 1, kromosom berjejer pada bilang pembelahan di mana kromosomnya merupakan kromosom diploid. Anafase 1, kromosom homolog berpisah ditarik ke kutub pemberlawanan. Telofase 1 terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian 2 sel anakan itu akan masuk ke meiosis 2. Nah, di meiosis 2 ini terjadi pembelahan seperti pada pembelahan mitosis dan hasilnya itu masing-masing 2 sel anakan yang haploid sehingga totalnya ada 4 sel anakan yang haploid. Lalu terkadang tuh bisa terjadi kelainan yaitu non-disjunction. Jika terjadi pada meiosis 1 itu nanti hasilnya ada 2 gamet yang trisomi, 2 gamet yang monosomi. Kalau pada meiosis 2 akan ada 2 gamet yang normal dan 1 gamet yang monosomi, 1 gamet yang trisomi sehingga itu lebih parah jika terjadi di meiosis 1. Kelainan kromosom akibat perubahan strukturnya, yang pertama ada delesi, itu hilangnya sebagian kromosom karena patah. Kalau duplikasi itu adanya gen berulang, kalau inversi itu berubahnya urutan gen dalam kromosom, dan translokasi itu segmen kromosom itu berpindah ke kromosom yang lainnya. Lalu ada spermatogenesis dan oogenesis. Secara umum tahapannya itu sepertinya sama, tapi kalau spermatogonium itu akan menghasilkan pas sperma dewasa, sementara oogonium itu hanya akan menghasilkan satu ovum dan sisanya menjadi yang namanya badan polar. Nah, wanita tuh menghasilkan 400 ovum selama masa hidupnya, tapi kalau misalnya tidak terjadi fertilisasi, maka akan mengalami menstruasi setiap 28 hari sekali, dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi seperti FSH, LH, estrogen, progesteron, dan untuk tahapannya bisa terlihat pada gambar. Nah, selanjutnya setelah terjadi fertilisasi itu dihitung sebagai hari pertama. Nah, setelah itu akan terbentuk zigot, lalu zigot akan berkembang menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya, dan akan terus bertumbuh berkembang sampai usia kandungan 40 minggu dan bayi siap dilahirkan. Nah, selanjutnya ada embriologi kepala dan leher. Nah, embriologi wajah itu dimulai dengan perkembangan kepala dan leher, di mana gambaran khas dalam perkembangannya itu adalah terbentuknya lengkung branchialis. Lengkung branchial yang pertama terdiri dari bagian dorsal yang merupakan plexus maxillaris, bagian ventral itu plexus mandibularis yang mengandung pleural macule. Pleural macule ini selanjutnya akan lenyap kecuali di bagian dorsal ujungnya itu akan menetap dalam bentuk yang namanya incus dan malleus. Lengkung branchial yang kedua itu akan membentuk stapes dan juga struktur lain tertera pada gambar, bisa dilihat. Lengkung branchial yang ketiga akan menghasilkan bagian bawah korpus dan greater horn of hyoid. Sementara lengkung branchial yang keempat sampai keenam itu akan menyatu membentuk cartilago dan laring, yaitu thyroidea, cricoidea, corniculata, dan cuneiformis. Selanjutnya ada pembentukan wajah dimulai pada minggu keempat terbentuk 5 facial primordia yang disebut satu frontonasal prominence, sepasang maxillary prominence, dan sepasang mandibular prominence. Bagian yang pertama terbentuk itu rahang bawah dan bibir, di mana ujung dari medial mandibular prominence itu bersatu di garis median. Kemudian frontonasal prominence berproliferasi dan bentuk yang namanya nasal placodes. Nah, pada minggu kelima, nasal placodes itu akan terbentuk bagian lateral nasal proses dan medial nasal proses. Terdapat pula frontonasal proses. Lalu pada minggu ke-6, nasal placoid itu akan melengkung ke bawah dan bentuk nasal pitch. Nah, pada saat bersamaan, maxillary prominence itu akan berproliferasi dan menuju ke median, tapi dipisahkan dengan lateral nasal proses oleh nasal lacrimal groove. Di akhir minggu ke-6, maxillary proses akan berfusi dengan medial nasal proses di tiap sisinya dan bentuk yang namanya bibir bagian atas. Sementara itu, medial nasal proses juga akan menyatu satu sama lain yang membentuk intermaxillary segment. Intermaxillary segment dan bagian lain akan berkembang menjadi struktur-struktur yang tertera pada gambar. Palatum primer itu terbentuk dari bagian belakang intermaxillary segment dan memanjang sampai ke bagian bawah foramen incisivus. Selanjutnya proses maxillaris membentuk sepasang palatine shelves yang tumbuh ke bawah di kedua sisi lidah. Seiring dengan pertumbuhan proses mandibularis, lidah itu akan menurun dan memberikan ruang palatine shelves itu untuk berkembang secara
horizontal, di mana mereka akan berfungsi di bagian tengahnya sehingga tidak terbentuk celah. Nah, untuk palatum sekunder tuh pertumbuhannya dimulai di minggu ke-9 dan mula-mula palatum sekunder ini berkembang ke arah bawah karena masih adanya lidah embrional. Namun setelah rahang bawah itu berkembang, ada ruang yang cukup sehingga lidah turun ke bawah dan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan palatum sekunder dapat berkembang ke arah iklan dan berfusi. Selain itu, subturnasi juga mengadakan fusi dengan kedua palatum sekunder. Nah, terjadi osifikasi palatinum, namun pada bagian dorsal ada yang tidak mengalami osifikasi disebut sebagai palatum mulo dan uvula. Mungkin sekian dapat saya sampaikan mengenai embriologi. Untuk kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih.